Selamat siang, saya Advokat Dr. Togas Tumorang, sekaligus juga kebijakan publik. Pada kesempatan ini, kita sangat prihatin dan turut berbelasungkawa atas tragedi yang terjadi di Los Angeles. Peristiwa tersebut sangat mengagetkan terkait kebakaran yang memang memakan korban jiwa dan luluh rantah daripada seluruh kehidupan di kota Los Angeles. Baik itu rumah sakit, baik itu perumahan, baik itu hotel, supermarket, bahkan aktivitas seluruh warga Los Angeles itu seketika stuck. Nah, dalam hal ini saya pribadi ikut prihatin dan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan semoga warga negara terutama daripada masyarakat Los Angeles bisa sabar, bisa tabah, bisa juga segera bangkit atas musibah yang dialami, dan ini semua semoga menjadi catatan dan menjadi semangat untuk kita introspeksi ke depan, sehingga kejadian yang memang meluluhlantahkan Los Angeles itu bisa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Namun peristiwa tersebut tercederai oleh warga negara kita, warga negara Indonesia, seorang artis hebat, seorang podcast hebat, dan hari ini dia menjadi anggota Dewan DPR RI dari salah satu partai penguasa di Republik ini, dan dia pada saat di Los Angeles itu membuat satu konten yang memang ternyata mendapat penolakan dari pemilik puing-puing yang sudah betul-betul habis dan luluh lantah. Bahkan kalau kita perhatikan dialog yang terjadi, orang tersebut adalah pemilik rumah. Dan pemilik rumah tersebut itu merasa keberatan, diambil kamera, diambil potongan-potongan rumah yang sudah luluh lantah. Bahkan lebih ironis, orang tersebut diusir dari lokasi terjadinya kebakaran di tempat kediaman orang yang mengusir tersebut. Who are you guys? No, who are you guys? Who are you guys? No, who are you guys? Who are you guys? No, who are you guys? Jadi pada saat tersebut itu diusir, dan sangat menyayangkan ada orang yang tidak berempati, bahkan di atas puing yang memang sudah luluh rantah malah membuat satu konten yang menurut orang tersebut atau anggota dewan tersebut itu hal yang tidak salah, hal yang biasa. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Anggota dewan yang saya maksud adalah Uya Kuya. Uya Kuya bahkan tidak ada merasa bersalah sama sekali, bahkan dengan PD-nya dia menyatakan siap kalau memang dipanggil oleh MKD. Memang Uya Kuya pada saat ini adalah Dapil Jakarta, di mana konstituen dia adalah Jakarta dan luar negeri. Namun karena dia sudah reses, dia berlibur ke Los Angeles. Namun walaupun dia sedang berlibur, itu yang namanya dia sebagai anggota dewan terhormat itu melekat jabatan politik tersebut. Sehingga di dalam berperilaku, bahkan untuk dia bersosialisasi, berkomunikasi, tidak lepas daripada etik yang ada. Nah, dengan adanya peristiwa ini, kita berharap DPR, terutama MKD, Majelis Kehormatan, itu kiranya bisa meminta klarifikasi, bahkan menegur
daripada Uya Kuya. Karena kita tahu, kita dengan adanya korban-korban seperti itu wajib menunjukkan rasa empati, rasa simpati. Bukan malah membuat satu konten dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan tujuan-tujuan yang memang kita duga ada hal-hal yang akan melanggar etik. Terutama rasa kecewa, rasa duka daripada korban yang rumahnya hancur berantakan. Apalagi Los Angeles itu bukan kota main-main. Di sana penghuninya adalah orang-orang hebat di Amerika. Baik itu artis besar, pengusaha, konglomerat, dan lain-lainnya. Bedakan kebakaran di Los Angeles dengan kebakaran yang ada di Indonesia di Glodok. Itu berbeda jauh. Oleh sebab itu, kita berharap MKD harus segera memanggil Uya Kuya dan membuat satu catatan agar bisa menegur Uya Kuya dan diduga Uya Kuya itu ada melanggar kode etik. Nah, saya sebagai advokat melihat dengan cara-cara pejabat yang tidak mempunyai empati, ini sangat menyayangkan. Di mana kita tahu presiden kita Bapak Prabowo itu adalah presiden yang humble, presiden yang memang merakyat, tidak merasa arogan, tidak merasa dia seorang pemimpin nomor satu. Nah, saya berharap kita bisa mencontoh daripada kepemimpinan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo, yang dia notabene seorang jenderal pensiunan dan orang hebat, namun tetap dia humble, dia down to earth. Itu yang bisa kita petik, dan kita minta Uya Kuya bisa ada sanksi yang dilakukan oleh pihak MKD. Dan partai yang menaungi daripada Uya Kuya, yang mendukung sampai dia duduk di DPR RI, itu wajib memberi catatan, wajib menegur Uya Kuya. Agar ke depan, sebagai pejabat publik, sebagai anggota dewan, dia punya ada rasa empati. Jangan merasa dia itu paling kebal, paling hebat. Itu yang kita harapkan. Saya advokat Dr. Togas Tumorang sangat mendukung agar adanya tindakan tegas untuk Uya Kuya. Jangan lupa tonton BTS Bang Togar Statement, subscribe, like, dan komen.